Dalam sebuah iklim demokrasi, terdapat dua kutub yang selalu berlawanan. Oposisi dan penghamba kekuasaan yang selalu menimbulkan dinamika politik dalam perdebatan dan menghasilkan momen memalukan buat sang penghamba kekuasaan karena akal sehatnya dalam berpikir tergantikan oleh akal-akalan semata demi membela kekuasaan dengan membabi buta, seperti yang biasa dilakukan El Ngabalin yang terlihat vokal dalam membela penguasa. Berikut momen ketika El Ngabalin yang selalu berhasil dikibulin oleh Roky Gerung, serta hanya terlihat pelanga-pelongo dibuatnya. Langsung saja kita saksikan, check it out. Ketika Ngabalin mencoba membela penguasa dalam persoalan indeks demokrasi yang menurun di masa pemerintahan Jokowi, namun narasi dari Dr. Ngabalin dengan mudahnya dipatahkan oleh logika cerdas dari Roky Gerung yang berhasil membuat El Ngabalin menjadi pelangak-pelongo malu dalam perdebatan. Ngabalin mantan kuping presiden. Dia biasanya nguping, sekarang udah nggak bisa lagi. Bung, jangankan menteri, saya saja yang mantan. Ini sekarang ini mantan tenaga ahli utama kantor staf presiden. Sombong amat. Untuk masuk di kantor itu 14 bulan, Pak. Iya. Saya diteliti dari mana, siapa ayahnya, siapa ibunya. Dan lolos dari screening ya? Iya. Untuk apa? Karena yang dipikirkan adalah masa depan bangsa dan negara. Wah, kaget. 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 Ya kaget itu aja. Tidak ada racun oligarki, tidak ada racun otoritarianisme dalam tubuh Bung Roky. Bisa tolonglah. masuk akal ya penjelasannya? Gini ya, saya terangkan ya, saudara Ngabalin. Oligarki itu tentu nggak ingin di fit and proper test. Justru oligarki yang menitipkan pertanyaan pada presiden. Kan nggak mungkin orang tunjuk oligarki itu kan. Itu kan sesuatu yang ya itu biasa ada di dalam setiap sistem pemerintahan. Ada yang terang-terangan, ada yang diam-diam. Tapi di kita, isu itu memperlihatkan bahwa presiden sebetulnya kirim pesan pada oligarki, setuju nggak kalau ini diangkat? Ya ada messengernya, tentu ada kegiatan di bawah meja yang nggak bisa orang terangkan. Bukan partai. Brother, karena saya tahu dan saya ikuti, maka saya mesti menjelaskan kebenarannya. Sebab kalau saya tidak mengklarifikasi apa yang dijelaskan oleh Roky Gerung, itu artinya narasi dan diksi ini menyesatkan banyak orang, itu loh. Sesat tadi itu. Iya. Tapi kan mau dibantah sama Brother Ngabalin kan. Karena dia menganggap dia sangat dekat dengan telinga presiden itu. Saya nggak percaya itu. Karena kemarin, jangankan dekat dengan daun telinga presiden, melewati daun pintu kamar presiden aja dia ditahan sama pampers. Gimana coba? Itulah kurang. Saya mau bilang begini, ini lagi-lagi tentu untuk kepentingan masa depan generasi, ya. Ini lagi-lagi untuk kepentingan generasi, Pak. Bapak ingat bahwa Undang-Undang Dasar itu menjelaskan tentang kebebasan orang berpendapat. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf E. Barusan kebebasan Turun berpendapat lagi, saya dibatalin di Palembang. turun lagi adalah Undang-Undang nomor 9, tata cara tentang orang menyampaikan pendapat. Saya mau katakan bahwa di negara mana sebebas seperti Republik Indonesia ini, orang dicaci maki, orang dibully, orang dihujat, pencemaran nama baik, segala macam dilakukan di negeri ini. Ada satu majalah hebat di Republik ini, membuat bayangan hidung Jokowi itu seperti hidung Pinocchio. Saya bilang, Pak, ini kalau pada zaman Soeharto selesai Anda kawan. Sombong amat. Makanya saya selalu bilang, semua kejahatan kalian dalam nyinyir, semua kejahatan kalian dalam membuli orang, semua kejahatan kalian dalam mencemarkan nama baik orang, itu sampai kepada pribadi Joko Widodo, dia telah memberikan maaf kepada Anda semua. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Contoh apa yang dimaksudkan? Bung. Saya Roky dulu, nanti baru Bang Rizal. dengar dulu. Tadi Roky Gerung Anda bicara saya dengar dan Bang Rizal bicara saya dengar. Oke. Maka dari sinilah saya mau katakan bahwa
Kenapa sih kita tidak bisa memberikan satu contoh peradaban yang bagus dalam orang berbangsa dan bernegara? Maksudnya? Baru 2 hari, Pak. Baru 2 hari, bukan 2 hari. 5 kali 360 hari plus 2 hari itu. 5 tahun kali 360 hari. Selama itu kita melihat demokrasi menurun. Baru zaman Jokowi, kebebasan akademis itu hilang. Itu poinnya. Karena Rocky, Oke. karena Rocky yang datang makanya gedungnya kayak begitu. Karena Rocky Oke, datang kalau- itu untuk apa? Untuk memprovokasi orang melakukan ini pikirannya kejahatan. begitu. Bagaimana mungkin universitas mengundang saya, ratusan universitas hanya untuk memprovokasi? Goblok betul universitasnya tuh. Kalau Anda yang diundang di situ sangat mungkin. Bukan, Rocky. Gini. Oke. Saya kasih Yang undang kesempatan Bang Rizal untuk universitas. menanggapi. Iya, tapi buktinya kenapa? Saat Ngabalin diajari oleh Rocky Gerung tentang persoalan kebebasan berbicara dalam demokrasi, serta cara membaca undang-undang, yang membuat Ngabalin tersenyum kecut, seperti jeruk purut. Bahkan El Ngabalin sampai melepas sorbannya karena terlihat frustasi. Pemberitahuannya adalah tablik akbar, pemberitahuannya adalah silaturahmi kader, pemberitahuannya adalah pengajian. Oke. Isinya adalah tagar 2019 ganti presiden. Di mana yang bisa kita ambil? Jadi ini Peradaban apa yang bisa kita ambil dari sebuah etika orang di publik seperti itu? Ini artinya Anda melakukan kebohongan publik, menipu umat. Ustadz jadi-jadian, mubalik jadi-jadian, ustazah jadi-jadian, mau pakai sorban seperti saya enggak keberatan, ini ente ambil deh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. nggak bisa dijual, Nggak ada Bang, masalah. Bang. Tapi jangan ente menipu umat, jangan menipu publik. Oke. Kalau Anda mau bilang dengan cara-cara itu yang saya menentang. Demokrasi memang untuk mengganti kekuasaan. Oke. Pemilu untuk mengganti kekuasaan. Melalui, ya pilih aja siapa yang suka itu kan. Dan itu nyambung dengan argumentasi kebebasan, value of freedom itu tadi. Ya jelas buat saya itu hubungannya tuh. Relasi klasiknya memang begitu. Penjelasan Bung Rocky itu begini. Saya ingin katakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf E itu menjelaskan tentang freedom of expression. Boleh. Boleh. Negara melindungi. Negara melindungi. Oke. Tetapi turunnya itu ada satu undang-undang yang namanya Undang-Undang Kebebasan Menyatakan Pendapat di depan publik. Namanya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Oke. Oke. Itulah yang diatur dari pasal 6, pasal 15 tentang setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan pasal 6, maka polisi diperintahkan oleh undang-undang memberikan kewenangan membubarkan. Oke. Karena saya terangkan komplikasinya tuh. Undang-undang itu dimaksudkan untuk memelihara hak mengucapkan pendapat. Itu poinnya tuh. Karena itu aturannya dimaksudkan untuk melindungi hak mengucapkan pendapat itu. Bukan istilah apa tadi? Undang-undang di bawahnya itu Turunan, justru ya. membatalkan hak itu. Jadi nggak begitu cara membaca undang-undang. Oke. Justru dimaksudkan keterangan detail itu dimaksudkan untuk memelihara hak Oke. mengucapkan pendapat. Oke. Jadi kalau dengan undang-undang itu haknya justru dibatalkan, diusir malahan, itu artinya penjelasan ini tidak fit and proper Oke. dengan dasarnya. Baik. Kenapa begitu? Karena cara berpikir kebebasan itu begini. Saya hanya minta izin terhadap sesuatu yang dilarang. Itu dalilnya tuh. Karena pertanyaannya, menyatakan pendapat dilarang atau tidak? Tidak dilarang. Karena itu saya nggak perlu minta izin. Kalau turunan-turunannya tadi Justru- mengakibatkan orang-orang atau Ya, dampak turunan seperti itu itu dijelaskan. dimaksudkan untuk melindungi yang di atas, Oke. supaya kalimat saya tidak dipotong orang, supaya ekspresi saya terjaga, tidak dipersekusi oleh orang. Justru Jadi yang melindungi mesti kebebasan. diamankan siapa? Ya orang ini, supaya kebebasan saya tetap tersalur. Oke. Momen ketika El Ngabalin selalu berhasil dikibulin oleh Rocky terjadi pada pertemuan pertama mereka di Indonesia Lawyers Club. Dalam momen ini, Ngabalin menyombongkan gelar dokternya di depan Rocky Gerung. Namun yang terjadi, Ngabalin malah jadi bulan-bulanan oleh Rocky Gerung dan berakhir memalukan. Ngabalin kenapa mandang saya? Saya mau bilang, interupsi, silakan. Rocky Gerung, dengar baik-baik kata-kata saya.
Bagaimana cara Anda menghitung tentang begitu tidak hangatnya orang tentang bernegara? Bagaimana Anda bisa melakukan satu survei, satu penelitian dan mengambil kesimpulan terhadap akan ada kecurangan dalam pemilu? Hey Rocky, di mana normal berpikir Anda itu? Hancur. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Tidak boleh begitu sebagai seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang bagus. Saya terus terang datang ke sini karena saya tahu Anda ada dalam rapat ini, dalam dialog ini. Tapi saya mau bilang bahwa ini untuk kebohongan kesekian kalinya dan berulang-ulang tidak boleh Anda lakukan dan membohongi publik. Anda membuat rakyat tidak optimis dalam pelaksanaan pemilu akan datang. Hati-hati loh. Ini ada orang KPU di sini. Bagaimana mungkin Anda tidak memberikan sebuah kepercayaan dan memberikan apresiasi terhadap satu sistem nilai yang sedang dibangun dengan pelaksanaan pemilu yang secara serentak dilakukan dengan kualitas demokrasi pemilu yang bagus. Coba Anda menggunakan akal berpikir yang sehat. Kau kan selalu menggunakan kata-kata dungu. Gila lu. Baru kau ketemu saya malam ini. Tidak boleh begitu, Rocky. Oke. Hati-hati loh. Ya, lanjut. Tidak ada lanjut. Otakmu harus kau perbaiki. Itu aja maksud saya. Narasimu tidak bagus dan diksimu menjebelkan sebuah sistem yang sedang dibangun. Hati-hati. Udah ada jawab, Rocky. Oke ya. Oke, saya pilihkan kata buat kamu ya. Bila publik tidak cemas dengan pemilu, maka publik tidak akan minta soal kardus ini dibahas. Jelas nggak kalimat saya? Artinya, Enggak, publik mana yang kau maksud? Artinya- Rakyat mana yang kau maksud? Rakyat mana dan publik mana? Sebutkan, Rocky, biar orang tahu satu republik ini. oke, saya Jangan sebutkan begitu ya. dong. Kita juga sekolahan ini, orang sekolah. Doktor saya, Pak. Sombong amat. Saya ngerti itu pilihan katamu. Kalau mau jadi oposan yang benar. Jangan pakai seperti orang pengamat intelektual, tapi pilihan katanya semua adalah menyebarkan kebencian. Hati-hati Anda, saya akan bertemu Oke, dengan Anda dalam forum yang terbaik. Udah bisa apa aja setelah jadi dokter, saudara Ngabalin? Berapa menit? 10 menit. Yes. 10 menit, saya pakai 7 menit, 3 menit saya subsidi buat otaknya si Ngabalin ya. Tadi saya terangkan bahwa bahkan bila suara itu dikumpulkan pakai tas plastik, kantong kresek itu, kalau ada trust pada masyarakat, dia nggak akan protes tuh. Tapi justru karena kepercayaan itu hilang, maka soal kardus ini dibicarakan. Begitu cara melihat semiotik saudara Dr. Ngabalin. Ada nggak pernah belajar itu. Begitu banyak pikiran yang tidak bisa disurvei, yang tidak bisa diucapkan. Tapi kemampuan intelektual kita membaca asumsi itu pelajaran metodologi pertama Dr. Ngabalin. Partai Demokrat balihonya baru diganti, baru diacak-acak tuh. Nanti ada ide buat kalau begitu supaya baliho itu nggak bisa diturunkan, nggak bisa dirobek, bikin baliho pakai baja gitu. Karena otak Ngabalin tidak cukup kuat untuk menahan serangan oposisi, maka otaknya ditempel baja supaya kuat. Itu kan konkret, Anda nggak bisa berpikir abstrak. Kalau saya bilang otakmu coba ditempeli baja tuh. Tentu aja saya nggak datang ke tukang las buat ngelas otakmu, tapi kasih perlengkapan yang lebih logis untuk membantah pikiran orang lain. Tapi demokrasi hanya bisa tumbuh bila public ethics itu bisa dikendalikan dengan akal sehat, bukan dengan ngamuk-ngamuk, bukan dengan marah-marah. Itu oposisi artinya kan berpikir agar supaya dibuka kemungkinan untuk menghasilkan kesimpulan yang lain. Nah, berpikir itu Dr. Ngabalin, Yunto, Dr. Akbar Faisal atau Faisal Akbar, berpikir itu artinya menggeleng, bukan mengangguk. Menggeleng artinya oposisi itu, mengangguk itu feodal. Demokrasi memerlukan geleng kepala, bukan tunduk-tunduk. Itu feodal. Terima kasih. Saat Ngabalin diolok-olok oleh Rocky Gerung karena bukan orang yang berwenang untuk menjawab persoalan Freeport, hingga membuat Ngabalin tak bisa mengontrol emosinya. Rocky Gerung benar-benar pandai membuat Ngabalin terlihat dungu karena jadi tak berkutik. Ngabalin hanya bisa membalas dengan marah-marah dan emosi tingkat tinggi. Dalam momen ulang tahun Tepiwan yang ke-15, Ngabalin yang selalu berusaha memotong pembicaraan dari Rocky Gerung
ketika sedang menyampaikan argumentasinya, sangat ngotot ingin membela Jokowi dari kritikan Rocky. Namun yang terjadi, ia malah dipermalukan hingga berkali-kali. Bahkan nyaris saja sepatu dari akademisi Rocky Gerung melayang ke arahnya. Ini Pak Sambo ini belum final, dia masih punya kesempatan untuk banding segala macam. Hakim ke depan dia akan pakai prinsip presiden. Ini nih kadang nih, belum dikasih waktu bicara udah nyela duluan. Sabar Bang Abalin. Karakternya nggak bisa. Ini orang ini ya seperti tadi Bang Yusuf bilang ini. Ada waktunya Bang, sabar Bang. Bang Abalin jangan langsung ngegas. Kita tuntaskan dulu Bang Rocky. Silakan. Silakan Bang Rocky dilanjutkan Gerung, Bang Rocky. Ya, saya hanya menanggapi orang, nggak menanggapi barang ya. Saya mau kritik teman saya Pak Mahfud. Tidak ada hak dari eksekutif untuk menilai putusan yudikatif itu. Itu poin saya tuh. Jadi kalau Pak Mahfud katakan bahwa itu putusan yang bagus, itu akan jadi presiden bahwa keputusan berikut dibanding juga, nanti hakimnya minta nasihat Pak Mahfud. Jadi sebaiknya diam gitu, jangan komentari. Satu poin tuh. Ini ada barang yang berisik terus. Lanjut Bang. Lanjut ya. Oke. Memang orang marah pada Sambo, tapi dunia sekarang lagi berupaya untuk moratorium capital punishment atau death penalty. Barang tadi ngerti nggak antara capital punishment dan death penalty itu? Rocky, lu selalu hebat ya. Oke, saya lanjut ya. Otak segini tangkap Jadi- sama gua. Oke. Hembuskan, sabar Bang. Bang Mahfud tenang aja, saya ada. Nanti saya aja hadapi. Bapak terlalu tinggi. Bapak terlalu tinggi. Saya aja Nanti dulu, cukup. Bang Abalin siap Nanti pasang. dulu. Oke. Bang Rocky ayo Bang. Ini mau kita tungguin masang tali sepatu. Bentar, saya ikat tali sepatu saya dulu nih, supaya sepatunya nggak melayang ke orang itu. Oke. Bror. Hey. Bung, kalau main otak kita bisa, tapi kalau main otot juga kita punya barang itu barang. Waduh. Hati-hati, Bung. Bang hati-hati Dulu, Bang. Duduk Oke, dulu, sabar oke. dulu. Duduk tenang dulu. Ini arenanya Bang Ali. beda Bang. Ini bukan one pride Bang. Makanya jangan Ini kasih arena lari-lari dialog. sepatu. Gak bagus itu kalimat. Masa orang berilmu begitu gayanya? Bang Rocky dituntaskan. Saya memang pengkritik Pak Jokowi itu sebagai presiden, bukan sebagai persona itu. Dua cara berpikir yang salah dipakai oleh orang ini. Cara pertama begini, kalau dia pakai kerangka teori, maka dia mesti bicara dalam konsep data. Kalau dia bicara tentang kemesraan dan Valentine, Anda tidak punya kapasitas yang cukup bicara tentang kemesraan keluarga pada malam hari ini. Itu satu loh. Itu sebabnya tadi saya bilang, dia tidak saja pengkritik, tapi penghasut. Yang barusan kan data Bang, 1 juta PHK kata Bang Iya, Rocky. data itu yang saya bilang. Makanya kalau dia menggunakan kata-kata kritik, maka dia tidak keluar dari mulutnya tentang presiden dungu yang selalu dia pakai. Bagaimana mungkin manusia yang punya kerangka berpikir bagus, intelektualnya bagus, tapi yang keluar dari mulutnya adalah penghasutan. Dan itu tidak terjadi. Pemerintah tidak melakukan tindakan yang begitu keras terhadap orang-orang seperti Rocky ini. Putih Bang Rocky boleh join Bang. Bang Kita Rocky kok nggak mau fasilitasi mendekat ya, sama Bro. Bang Bawa dia Abalin? kemari sini. Kenapa Bang? Bawa dia kemari sini. Islah dong Bang malam ini Bang. Bang. Islah itu kalau ada pertengkaran pikiran, kan nggak ada Kayaknya- pertengkaran kayaknya pikiran. harus dijemput ini dia. Apa pikirannya? Nggak ada pikirannya. Gila loh. Tepuk tangan. Saya pikir biar kerangka berpikirnya selalu happy dan bahagia. Apa Sini itu? saya ajak dia nyanyi. Mantap. Saya mendengarkan musik tapi saya nggak ingin bermusik. Ya udah goyang aja deh Bang. Tapi deh. Ayo Bang, Enggak, goyang enggak. Bang. Sambil goyang Bang. Jangan Bro, biarkan Bang Abalin silakan. nyanyi sendirian, Bang Rocky. Jemput saya- Bang, saya jemput nggak Bang, akan jemput Bang. nyanyi. Jemput. Malah duduk berdua ya. Silakan Bang. Saya nggak nyanyi. Bang Oke. Rocky. Silakan Bang Rocky. Beda argumen boleh Bang, asal ujungnya bersalaman Bang. Beda argumen boleh kalau ada argumen. Saya produce argumen, dia produce sentimen. Yang bener aja. Ketika El Ngabalin membela penguasa dalam persoalan hashtag 2019 ganti presiden. Dalam perdebatan ini, Ngabalin dibuat kerepotan dengan debat cepat berbalas kata yang membuat dirinya kewalahan dan nampak terbata-bata
menghadapi argumen tajam dan logika cerdas dari Rocky Gerung. Jadi kalau pertanyaan misalnya, apakah deklarasi terjadi di Riau kemarin karena dilarang polisi? Tidak terjadi, justru terjadi. Di era milenial yang dilarang itu justru terjadi. Terjadi dalam pikiran masyarakat, terjadi dalam pembicaraan publik. Setiap hari orang buka, ada deklarasi di WA. Deklarasi apa? Tentang larangan itu. Jadi konyol pemerintah melarang dengan maksud untuk menghentikan gerakan itu. Justru gerakan itu berakibat gerakan itu membesar di sosial media. Narasinya mesti diluruskan. Tidak ada kepentingannya istana dengan hashtag 2000 ganti presiden. Demi Allah, tidak ada urusannya dengan presiden, tidak ada urusannya dengan istana. Kalau Anda mau ingin bicara tentang proses demokrasi dengan baik, cara yang fair. Saya selain sebagai tenaga ahli utama kantor staf kepresiden, apakah saya bukan anggota masyarakat? Apakah saya tidak boleh berhak untuk bicara tentang gerakan gerombolan ini? Lu mewakili juga kan? Bagian dari saya harus bicara untuk kepentingan. Karena tidak ada orang yang bisa bicara. Jangan menipu, jangan berbohong. Kalau Anda mau ingin bicara tentang proses demokrasi dengan baik, cara yang fair. Jangan kebelat mau berkuasa. Ada waktunya. Itu loh. Bang Rocky. Kan sederhana sekali pemahamannya. Itu subjektivitas dari Pak Ali. Iya, dan subjektivitas itu nggak boleh didasarkan pada like and dislike gitu. Apa pengertiannya apa? Coba jelaskan sama saya. Ya, saya nggak suka itu karena yang lakukan adalah kelompoknya Ahmad Dhani dengan memanfaatkan nggak ada statement itu. macam. Tidak ada statement itu. Kan kalau nggak ada statement itu, kenapa Anda bicara hal yang privat gitu? Tentang keadaan ini. Kan mestinya Anda bicara tadi soal hukum aja. Kan Anda terangkan tadi, baca undang-undang itu. Brother, di semua tempat agendanya adalah agenda tablik akbar dan silaturahmi. Karena itu kepada kami disampaikan. Ya, jadi bukan soal konstitusi kan? Bukan persoalannya. Soal fasilitasnya tablik akbar yang dipersoalkan. Enggak. Jangan menipu orang, Pak. Ya, jangan Anda menggunakan cara-cara yang bermoral rendah kepada kepentingan publik. Kalau itu ada hati-hati Rocky, hati-hati. Artinya Saudara Ngabalin mewakili moral publik itu. Orang itu datang ke situ dengan kehendak konstitusional. Lalu Anda bilang itu Rocky Gerung. Yang bilang siapa? Itu karena ketipu. Yang bilang ketipu siapa? Hati-hati loh, hati-hati. Yang bilang ketipu siapa? Kalau besok TV One masih membuat kegiatan ini, saya tunjukkan Anda buktinya. Tunggu, yang bilang itu siapa? Masyarakat, ada sama saya. Besok saya tunjukkan. Jadi you ada di situ dan tahu hati nurani orang. Iya, kepada kami dikabarkan. Iya justru dong. Itu kepada orang lain dikabarkan dia sehat-sehat aja, baik-baik, nggak merasa tertipu. Jadi maksud saya. Ada momen memalukan El Ngabalin ketika berusaha membela pemerintah soal dana 90 miliar untuk para buzzer dan langsung disekakmat dengan cerdas oleh Rocky Gerung bahwa gaji El Ngabalin sebagai pejabat rakyatlah yang bayar dari hasil pajak. Namun Ngabalin seperti tidak terima dengan pernyataan itu. Katakan dari dek presentasi dan brief yang gue dapat tidak disebutkan mengenai RUU apapun, Bang. Artinya di sini mungkin bahasa kasarnya bisa kita sebutkan kayak ngerasa kecelek deh gitu, Bang. Ya nggak bisa kalau nyanyinya di media sosial seperti begini, kemudian kita tidak tahu posisi masalah dengan apa yang menjadi persoalan yang dihadapi. Bagaimana saya harus bisa melakukan klarifikasi di TV One malam ini? Coba deh kita dengar suara dari Bang Rocky nih, kayaknya ada sesuatu yang disampaikan agak senyum-senyum dari tadi nih Bang Rocky nih. Enggak, kamu nggak lihat senyum, saya pakai masker tadi. Suaranya kedengeran, suara senyuman, suara nggak bisa kelihatan dia. Silakan Bang. Jadi itu buktinya kenapa kemudian orang pindah dari soal akuntansi pergi pada semacam curiosity, karena tadi itu beberapa orang akhirnya menganggap sebetulnya kita dijebak loh. Kasarnya begitu, tapi kan dia nggak bisa pakai kata itu karena dia tahu Ngabalin akan protes kalau bilang dijebak tuh. Tapi itu soalnya tadi saya mau katakan bahwa influencer itu memang diperlukan, tetapi harus dengan kalimat lanjutnya itu menandakan bahwa pemerintah gagal menjadi public opinion maker. Kan logikanya simpel itu. Bang Ngabalin. Saya mau bilang bahwa tidak ada urusannya dengan Wana dan Rocky terkait dengan Biro Pers kah, kehumasan kah, bukan urusanmu itu organisasi pemerintah. Bahwa kalau pemerintah membutuhkan juga dalam penyebaran sebuah informasi, kemudian membutuhkan, saya lagi-lagi menggunakan istilah opinion leaders, pemuka pendapat, influencer dan lain-lain, dalam rangka apa? Dalam rangka mensukseskan sebuah program pemerintah yang diluncurkan. Apa masalahnya di situ? Undang-undang mana yang dilarang? Kenapa justru menjadi masalah? Supaya rakyat juga tahu, gitu loh.
Kalau posisi ini kemudian Wana harus bilang untuk Biro Kehumasan atau Rocky menyebutkan tadi juga untuk harus dibubarkan atau gagal, di mana ukurannya? Apa masalahmu dengan ini barang itu loh? Oke, singkat saja Bang Rocky. 52 Bang. Gini ya. Oke, kita dengar dulu terakhir, waktu kita sudah singkat, silakan Bang Rocky Begini terakhir. ya, Saudara Ngabalin. Saya punya kepentingan. Mengapa? Karena Anda berdua saya yang gaji. Saya bukan Tidak ada urusanmu dengan gaji. Langsung saja tidak Bang ada Rocky, durasi urusanmu kita dengan mepet. gaji. Bang Ngabalin kita dengarkan dulu. honor saya di. Nggak usah kau pakai diksi yang bisa membingungkan itu. Bang Ngabalin Itu kita loh. dengar, durasi Iya, kita dengar. singkat sekali. Silakan Bang Rocky. Jangan bilang kau bayar saya. Nanti saya kau punya uang dari mana saya ambil. Oke, Saya terangkan nanti, saya terangkan. Hati-hati Karena pakai itu nanti istilah. saya terangkan. Kau pakai istilah Diam, hati-hati. Bapak, diam, durasi diam. terakhir kita Diam. dengar dulu. Oke, Kita diam. dengar dulu. Diam ya. Amplop saya nanti dapat dari program TV One. Dipotong pajak, masuk ke negara. Tanya itu Tisa, untuk tanya bayar Tisa. Anda. Mimpi ente Jadi mimpi. intinya gimana Bang Rocky? Jadi Berarti intinya juga terakhir Gimana bagaimana? logikamu? Mobil itu dia punya 4 ban dan 1 ban serep. Ban serep hanya dipakai kalau mobilnya kempes. Influencer itu ban serep. Ternyata ban serep ada 4. Artinya 4 bannya lagi kempes sehingga mesti pakai ban serep 4 tuh. Oke. Itu agak aneh, mobil punya 4 ban serep. Itu yang saya maksud. Oke, baik. Ketika Ngabalin diolok-olok dengan ucapannya sendiri saat mengatakan bahwa demokrasi dan pemilu terbaik ada di zaman Jokowi dengan indikator persentase golput yang rendah. Namun Rocky Gerung langsung mengolok-olok Ngabalin dengan mengatakan bahwa kecoa pun akan tertawa mendengar pernyataan Ngabalin. Bahwa kalau BW menyebutkan bahwa ini adalah pemilu terburuk, biar saja. Nanti biar kecoak juga akan tertawa atas pernyataan itu kan. Bang Rocky, Gitu dong. gimana melihatnya? Golput indikasi tadi, golput tingkat partisipasi menjadi antitesa Karena tidak dari ada parameter apa lain, yang Anda benar. katakan tadi. Iya, dan kecoa pasti ketawa dengan keterangan Ngabalin. Karena zaman Orde Baru golputnya 10%. Korea Utara golputnya 0. Apa demokratis? Jadi cara melihatnya Kalau kita bicara lagi ke Orde Baru lain lagi. ya justru itu apa Ya. ukuran demokrasinya. Ya. Karena you bilang ukuran dari demokrasi adalah golput. Berarti semakin kecil golput semakin Iya, tapi demokratis. apa hubungannya dengan parameter Orde Baru? Bung, Orde Baru kami di penjara loh, Bung. Bukan, Anda Ya, bikin teori tadi. Kalau Bukan teori, itu fakta. Ya memang faktanya juga Orde Baru golputnya sedikit. Bukan Korea itu. Utara juga Begini, golputnya sedikit. kalau Orde Amerika Baru, golputnya lebih kalau banyak. Orde Baru, orang punya hak demokrasi terkungkung, kawan. Kalau hari ini, coba Iya, orang bisa berdiri mencaci maki dan menggunakan hak pilih dengan Amerika suka-suka. itu golputnya itu 30-40%. Kalau harus setback lagi Rocky Gerung menggunakan parameternya Orde Baru, wah sayang sekali. lo yang bikin Tertawa para penonton. Gini, karena itu jangan jadikan golput ukuran demokrasi. Kalau ukuran demokrasi golput, Orde Baru itu demokratis. Pemilu itu apa? Pemilu itu apa? Pemilu, Oke. asas pemilu itu apa? Apa? Luber kan? Iya. Langsung, umum, bebas dan rahasia. Iya. Apa yang dimaksudkan dengan itu? Apa? Bukankah itu adalah standar tentang demokrasi? Dari mana itu lu Iya dong. bebas rahasia? Orde Baru juga Regulasi. pakai- Orde Baru pakai Diregulasi. hal yang sama, pakai dalil yang sama. Bebas Tapi rahasia. kalau Rocky menggunakan Iya. parameternya demokrasi, keliru. Oke. Orang kita sudah hari ini dengan era reformasi. Karena itu, just gini ya, saya terangkan ya. You nggak bisa bilang demokrasi kita tumbuh atau kurang berdasarkan prestasi pemerintah. Kenapa? Saya tidak bilang Tunggu, pemerintah, tunggu. Rocky. Apa? Saya tidak Prestasi bilang. apa? Dari mana Anda menemukan saya menyebutkan kata Sekarang saya mau pemerintah? terangkan itu. Ya. Dari mana? Ya, biarkan dulu Bang Ngabalin. Iya, ini mau saya mau Kasih terangkan. kesempatan Rocky dulu. Kan you bicara dalam upaya untuk membela pemerintah. Kalau begitu, batalin semua dong pembicaraan Anda tadi. Salah. Di situ selalu Rocky menggunakan diksi dan narasi yang tidak pernah mendapatkan Karena dari itu saya mau sumber terangkan orang. ya, gini ya. Waktu Jokowi jadi presiden, Indonesia sudah, saya garis bawahi, S besar, U besar, D besar, A besar, H besar, sudah demokratis. Jadi orang akan tanya, kenapa demokrasi menurun di era Jokowi? Kenapa indeks demokrasi dunia itu turun 20 poin kita? Bukan menanya di mana naiknya. Loh, dia masuk kita udah demokratis, sekarang turun. Yang salah siapa? Kecoa yang salah. Hal-hal yang Sekarang pertanyaannya, jenis kimia apa yang ada di otak sehingga mampu untuk membedakan saya dengan Anda? Anda dengan Gibran, Gibran dengan bapaknya, bapaknya dengan Jokowi. Kan itu kemampuan berpikir. Jadi kalau kasus yang ditulis oleh Dr. Tifa ini dibawa ke meja sidang di depan hakim, bahkan tidak akan selesai di meja sidang. Karena riset itu selalu sifatnya ongoing, in the making, nggak akan berhenti.
Jadi percuma membawa kasus ini ke meja sidang. Bawa kasus ini ke meja sidang akademis. Itu yang dari awal saya inginkan. Kalau saya diminta jadi saksi ahli, saya bersedia jadi saksi ahli. Saya bayangkan, kalau saya jadi saksi ahli, yang akan nanya saya itu jaksa. Jaksa itu belajar hukum. Dia nggak belajar filsafat. Dia nggak belajar neuroscience. Dia nggak belajar artificial intelligence. Saya belajar. Pengamat politik sekaligus dosen filsafat, Rocky Gerung, merosting gerombolan termul yang tak punya pikiran di acara launching buku terbaru dari Dr. Tifa. Awalnya Rocky Gerung mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh RRT tidak layak dibawa ke meja persidangan, melainkan harus dibawa ke sidang akademik. Selanjutnya Rocky Gerung mengolok-olok gerombolan termul yang ia sebut mempunyai otak yang berada di dengkul. Tentu saja pernyataan itu langsung disambut gelak tawa dari narasumber yang hadir di forum tersebut. Gobloknya, bukan gobloknya nih, tololnya kasus tolol, dungunya kasus ini dibawa, dipancing-pancing Dr. Tifa, Rismond, Roy, yang otaknya berfungsi maksimal. Dari segi itu udah terlihat ketidakseimbangan. Otak termul itu adanya di dengkul. Jadi kalau ada kesalahan berpikir, termul akan dibedah oleh dokter ahli tulang. Ortopedi. Dalam momen ini, Rocky membabat habis gerombolan termul yang tak punya pikiran karena selalu membela Jokowi dengan membabi buta. Selanjutnya Rocky Gerung juga menyatakan bahwa termul tak mampu berdebat di talkshow dengan pikiran. Mereka hanya bisa berdebat dengan urat leher dan menyerang pribadi orang lain. Menurut Rocky Gerung, penelitian yang dilakukan oleh RRT jujur in optima forma, sedangkan kelakuan termul jahat in optima forma. Justru yang harus dipidana yang dungu itu. Dipidana oleh siapa? Dipidana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Kenapa? Manusia diperintahkan untuk berpikir. Apalagi pejabat publik harus hidup dalam kejujuran, amar ma'ruf nahi mungkar. Tugasnya siapa tuh? Rakyat harus amar ma'ruf nahi mungkar? Enggak. Yang mampu untuk melakukan kemungkaran adalah pejabat, maka dia yang akan kita tagih amar ma'ruf nahi mungkarnya. Jadi simple logics yang tidak dibiasakan didebatkan di talk show oleh termul. Termul nggak mampu berdebat di talk show. Akibatnya apa? Pak Jokowi tersiksa secara psikologi karena dilihat agen-agen dia itu dungu. Saya kasihan Pak Jokowi, kirim si ini, kirim si itu, dihajar oleh Rismond, dihajar oleh Tifa, dihajar oleh Roy, itu doang argumennya, muter. Jadi kita ingin selamatkan Jokowi supaya dia kesakitannya itu tidak berlebih. Dan penyebab kesakitan Jokowi bukan Tifa, Roy atau Rismond, tapi termul sendiri itu. Kalau termulnya pinter, kasus ini sudah selesai dari 2 tahun lalu tuh. Tapi termul juga berpikir, kita jangan jadi pinter, biarin jadi dungu supaya amplop Jokowi jalan terus. Kan jahat kan? Jadi termul itu jahat in optima forma. Buku ini jujur in optima forma. Terima kasih.